Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimun. Ikhwan fiddin asadakumullah. Salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memiliki nama Ar-Rafiq, yang maha lembut. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang maha lembut, dan kita sebagai hambanya itu dianjurkan, diperintahkan untuk meniru, beruswah, mengambil tauladan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Dan Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik, sebagai simbol itu juga ternyata memang betul-betul orang yang sangat lembut. Kita bisa lihat banyak sekali kisah-kisah Nabi SAW ketika mensikapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan sahabat atau orang-orang yang berada di sekitar beliau. Mungkin kita pernah mendengar ya, Sahih Muslim itu kan ada seorang Badui yang masuk ke masjid Nabi kemudian kencing. Zaman dulu itu kan masjid itu kan tidak seperti sekarang. Zaman dulu hanya beratapkan kurma, beralaskan tanah. Orang Badui ini nggak paham nih masjid, ya kencing aja. Ketika mau dipukulin sahabat, Nabi menyuruh membiarkan, biarin aja. Takutnya kalau dipukul nanti ya satu, jadi ada kesan negatif terhadap Islam. Dua, kalau dia dipukul kemudian menghindar, lari, ya najisnya kemana-mana. Kan? Ini hanya contoh sederhana ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, beliau mengatakan, "Alaika birrifqi, fa inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yanza'u min syai'in illa syana." Adalah engkau itu bersikap lemah lembut, karena sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Kalau kita punya sifat lembut itu, dia akan menjadi penghias bagi diri kita. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan memperburuk orangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Nabi SAW bahkan sampai bersabda ya, tentang Ar-Rifqu ini, sikap lemah lembut ini ya, dengan sedikit memberikan peringatan ya. Dia katakan, man yuhramur rifqa yuhramul khairu kulluhu. Siapa yang Allah haramkan sifat lemah lembut pada dirinya, Allah haramkan itu maksudnya orang ini memang dasarnya sifatnya kasar ya, dan nggak mau lembut, ngomongnya kasar, sikapnya kasar, tak mukul dan seterusnya ya. Dan nanti siapa yang Allah haramkan sifat lemah lembut dari dirinya, maka sungguh dia terharamkan dari semua kebaikan. Auzubillah kan. Kalau kita nggak punya sifat lemah lembut ini, maka kata Nabi, kita terharamkan dari semua sifat-sifat kebaikan. Orang yang kasar itu kan biasanya cenderung orang yang tidak sabar,
bukan orang yang tawadhu, bukan orang yang bersyukur, bukan orang yang rendah hati, dan semuanya sifat-sifat mulia itu akan terhalang dari orang-orang yang suka bersifat kasar ini. Nah, ikhwal fillah sadaqallah, sifat lemah lembut ini ternyata juga bukan hanya sekedar sifat mulia, ya, akhlak mulia yang harus kita miliki, tapi itu juga memberikan dampak, ya, yang positif kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Ini saya ada buku bagus, ya, judulnya Be Genius Teacher, karangan Syekh Abdullah Muhammad Abdul Mu'ti, KKLBA, Surabaya. Di halaman 114 dikatakan, penelitian sosial terbaru di Amerika menegaskan bahwa kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak-anak dan pemukulan yang dilakukan secara terus-menerus membuat mereka mengeluh kurang sehat secara umum. Juga membuat postur tubuh anak itu lebih kecil dan berat badan mereka lebih rendah dari anak-anak seusianya. Dan juga membuat mereka dikejar-kejar mimpi buruk secara terus-menerus. Menurut penelitian itu, kasih sayang orang tua kepada anak-anak dapat meningkatkan kecerdasan mereka. Sedangkan penelitian yang dilakukan terhadap 500 orang anak berusia 5 bulan sampai 5 tahun menunjukkan bahwa anak yang kurang cerdas, bandel, mengeluh kurang kasih sayang, ia sering merasa ketakutan dan merasa tidak aman di dalam rumah tersebut. Dan ia kehilangan kasih sayang yang tanpa sengaja tidak diberikan oleh ayah dan ibunya. Karena sengitnya perjuangan hidup dan beratnya beban hidup yang tidak ada habis-habisnya. Ini penelitiannya. Sementara itu, Dr. Ahmad Abdul Azim, Guru Besar Kesehatan Jiwa di Kairo, mensinyalir bahwa penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Sosial di Prancis membuktikan bahwa orang tualah yang menanamkan kebodohan pada diri anak-anaknya. Yang bikin anak-anak kita bodoh ya kita sendiri. Penelitian itu juga membuktikan bahwa anak yang bodoh adalah anak yang hidup di dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan dan ketakutan. Dan kita seringkali dapat melihat potensi dan minat anak melalui pengamatan kita terhadap gerak-gerik dan aktivitas mereka sehari-hari. Yaitu dengan cara memberikan mereka kesempatan dan sarana untuk mengungkap minat mereka. Dan pada gilirannya kita akan dapat mengubahnya dan memberikan kesempatan untuk berkembang mencapai kesuksesan. Sedangkan kekerasan akan merusak dan mengekang minat itu. Dan si anak akan mengalami frustasi dan kegagalan. Disitulah timbulnya kebodohan dalam setiap tindak tanduknya. Hal ini diperkuat oleh Dr. Yusra Abdul Muhsin, seorang guru besar kesehatan jiwa, yang menegaskan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang salah yang dilakukan oleh sebagian keluarga dalam mendidik anak-anak adalah penyebab terjadinya masalah kebodohan pada anak. Karena pengekangan perasaan pada anak membuat mereka tidak mampu mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri mereka ketika mereka dewasa nanti. Kebiasaan buruk yang paling banyak beredar adalah kebiasaan memukul anak-anak. Tidak sedikit kan, di dalam rumah-rumah kaum muslim ini, orang tuanya kasar, sedikit mukul. Melakukan kekerasan kepada mereka, menyuruh mereka mengekang perasaan mereka dan tidak menampakkan kemarahan atau kesalahan mereka. Bahkan melarang mereka mengungkapkan kecintaan mereka kepada orang lain dengan sesama kuasa. Sesungguhnya dengan perilaku yang keliru itu, keluarga tersebut pasti bermaksud mendidik perasaan anak-anaknya dan bukan mengekang. Namun keluarga itu tidak menyadari bahwa mereka mengikuti cara yang tidak benar dalam mendidik anak-anak mereka. Masya Allah. Kita berangkat dari sifat Allah Ar-Rafiq, ya. Good. Kan? Mari kita perbaiki, ya kan? Muamalah kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita terlebih dahulu. Ada istri, dengan anak kita,
Jangan sampai mereka itu merasa tidak nyaman dengan keberadaan kita jemaah. Jangan sampai ini para bapak ini menjadi penyebab daripada kegagalan anak-anak. Bagaimana kalau ada yang bertanya, ya saya gini karena dulu sama orang tua saya dibegitukan juga Pak Ustadz. Bapak saya juga tukang main tangan. Kalau kita sadar ya, bahwa dulu orang tua kita salah memperlakukan kita, didik kita, dia suka mukul, dia suka bentak. Kita sadar nih, harusnya kan ya kita berusaha memaafkan kesalahan mereka, kan? Memberikan uzur kepada mereka, ya? Memohonkan ampun kepada Allah terhadap kesalahan mereka. Dan jangan kita lampiaskan lagi, gitu. Kita balaskan kepada anak-anak kita. Sudah cukup berhenti di diri kita, di diri saya. Sudah cukup. Mari kita berdamai dengan perasaan kita. Bangunlah keluarga kita ini dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan generasi kita ke depan dengan itu menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.